Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini, saudaraku, kita bersyukur karena kita sudah bisa lagi bersekutu dalam program Saat Teduh kita. Kita sungguh-sungguh bersyukur lagi kepada Tuhan karena kesempatan luar biasa Dia berikan bagi kita untuk mencecap kehidupan yang baru, di hari yang baru, juga di tahun yang baru. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, biarlah kita naikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, doa, dan pengharapan kita, karena kita yakin dan percaya setiap pujian dinaikkan, di situ berkat Allah turun atas kita. Kita naikkan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kasih Tuhan begitu melimpah atas kami. Tidak pernah kekurangan kami dan tidak pernah Engkau luputkan kami dari kasih setianya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau hidup dalam persekutuan dengan Engkau, memulai kehidupan kami
melintasi hari-hari kami dengan penyertaan Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sungguh-sungguh bersyukur pagi hari ini, dan biarlah syukur kami naik ke altarnya Tuhan dan menjadi puji-pujian yang berkenan bagimu. Bapa dalam sorga, kiranya kami menerima firman-Mu pagi hari ini dan hati kami terbuka untuk urapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini sampai kepada kita dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku, di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk membayangkan betapa bahagianya, betapa kerennya, dan betapa populernya kita bila kita memiliki rumah yang besar, mobil yang mewah, uang yang banyak, dan lain sebagainya, ketimbang memiliki sebuah mahkota. Namun pada zaman kerajaan saudaraku, orang-orang tidak melihat rumah, kendaraan, ataupun uang sebagai hal yang sangat mereka impikan. Tetapi mereka sangat mengimpikan dan menghargai mahkota sebagai sebuah benda yang sangat berharga dan tidak ternilai bila dibandingkan dengan semua benda-benda mahal di dunia sekalipun. Karena bukan hanya dari segi materialnya, tetapi lebih daripada itu, karena mahkota memiliki sebuah lambang otoritas, kebesaran, dan kemuliaan. Bagi siapa yang memiliki mahkota, itu mengatakan bahwa dia memiliki otoritas, dia memiliki kebesaran, dan dia adalah orang yang mulia. Tidak semua orang dapat memiliki mahkota, selain orang tersebut adalah keturunan raja, pewaris tahta, atau orang yang dilayakkan karena usaha dan kerja kerasnya. Dan siapapun yang memakainya pasti sangatlah bangga dan berbahagia. Di dalam Alkitab ada dua kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menjelaskan tentang mahkota, yakni diadema dan Stepanos. Diadema adalah mahkota kerajaan. Biasanya kata ini dipakai untuk menunjuk mahkota yang dipakai seorang raja atau ratu. Sedangkan Stepanos adalah yang dipakai oleh pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan atau atlet-atlet yang menang dalam pertandingan Olimpiade kuno. Jadi meski saat itu mahkota Stefanos ini hanya terbuat dari material yang sederhana, yakni dedaunan yang dijalin, yang dibentuk bulat sedemikian rupa, tetapi Stefanos ini memiliki prestise, memiliki nilai, karena didapat dengan kerja keras, konsistensi, komitmen, dan kegigihan. Kata Stepanos disebutkan beberapa kali oleh penulis Alkitab sebagai mahkota yang didapat oleh orang percaya yang menang dan telah berjuang dalam iman kepada Kristus Yesus. Namun, bukan Stefanos yang fana yang diberikan, melainkan Stefanos yang abadi, mahkota yang kekal yang tidak bisa layu. Saudaraku, hidup kekristenan kita ini adalah perjuangan. Perjuangan mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada, bukan untuk melawan darah dan daging, tetapi untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia ini.
perjuangan kita akan jauh lebih berat. Karena lawan kita bukanlah orang-orang yang terlihat, tetapi lawan kita adalah sesuatu yang tidak terlihat. Kita tidak pernah tahu kapan dan dari mana datangnya si lawan menyerang kita dan berusaha mengalahkan kita. Untuk itu, saudaraku, Alkitab terus-menerus mengingatkan dan menasehati kita agar kita selalu mempersiapkan diri dan melatih roh kita, sehingga kita tidak mudah kalah. Apa yang kita harus lawan, saudaraku, adalah kemalasan kita, malas berdoa, malas baca firman, malas bangun pagi, malas beribadah. Apa juga yang harus kita taklukkan, saudaraku, adalah rasa takut. Rasa takut supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Rasa takut ditinggalkan, rasa takut rugi, takut memulai sesuatu. Karena roh ketakutan bukan datangnya daripada Tuhan, tapi roh yang hidup benar, roh yang mau berjuang di jalannya Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi, jika dalam perjuangan kita tetap kuat dan mempertahankan iman kita, yang kita wujudkan dalam mengikut Tuhan dengan setia apapun keadaannya, maka kita adalah seorang pemenang yang pada saatnya nanti akan memperoleh mahkota itu. Jadi, jangan menyerah. Kita akan memulai tahun ini dengan mengerjakan tugas-tugas dan segala aktivitas kita. Dan kita mau dari segala yang kita perbuat itu adalah memuliakan Tuhan, sehingga melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan kita, melalui segala karakter hidup kita, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang telah mempersiapkan masa depan kami sedemikian rupa, sehingga kami memperoleh kasih, karunia, dan penyertaan-Mu. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Engkau telah mencurahkan firman Tuhan bagi kami, sehingga kami terus mempersiapkan diri, mempergunakan segala kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, bila Engkau yang bersama kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena hikmat-Mu lebih tinggi dari langit dan kekuatan-Mu sungguh dahsyat luar biasa. Pagi hari ini Bapa, ketika kami mau memulai segala kegiatan pekerjaan pelayanan kami, kehidupan kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam bentukannya Tuhan, supaya Engkau lah yang menyempurnakannya, sehingga bolehlah menjadi baik apa yang kami harapkan terwujud dalam kenyataan ini, karena Engkau Bapa yang melakukannya bagi kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, pendidikannya. Ada beberapa daerah yang belum lagi melakukan tatap muka Bapa, masih melanjutkan situasi belajar secara daring. Biarlah Bapa, kasih karunia-Mu juga turun bagi anak-anak kami. Tidak akan kekurangan pengetahuan, tidak akan kekurangan segala yang baik bagi perkembangan kognitif, afektif, dan otaknya Bapa. Sehingga anak-anak kami akan menjadi anak yang pintar, anak yang kreatif, anak yang tahu bagaimana memanfaatkan kehidupan dan kesempatan yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan sahabat-sahabat saat teduh kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati lebih luar biasa. Kami juga berdoa untuk gereja GBKP supaya Engkau Tuhan pakai lebih luar biasa menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan juga membagikan firman Tuhan bagi setiap orang, juga bagi gereja-gereja Kristen yang lain, supaya tetap menjadi saluran berkat Tuhan luar biasa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat saat teduh kami, supaya apa yang baik yang telah Tuhan sediakan diterima oleh saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara kami Dumaria, Efrata Sari Ginting, Rona Sitepu, Mary Christina Kacaribu, Diaken Agnes Sinta, Bibi Anita Tarigan, Eda Fatmawati Ginting, Erpina Ketaren, Agustin Pandia, Turang kami Petrus Sembiring, Mami Tina Purba, Rosmita Tarigan,
permen kami Stefani, Bibi Elpina Damanik, James Lingga, Desi Putri Egina, Aniwati Bangun, Imelda Sitepu, Dea Carrera, Rosmenita Kacaribu, Mami Kartini Tarigan, Henny, Bibi Sareta Tarigan, Bibi Juliati Sitepu, Ernawati Sembiring Pelawi, Serayandu Desvina Sembiring, dan Liska Risdayanti Ginting. Biarlah Bapa Engkau memberkati anakmu ini luar biasa, Engkau urapi sehingga seluruh kehidupannya Bapa Engkau berikan terobosan, Engkau berikan pemulihan. Apa yang saat ini menjadi pergumulan, apa yang saat ini menjadi rencana-rencana dalam kehidupannya, karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena karunia-Mu Bapa, diterima oleh anak-anak-Mu dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami menyerahkan doa kami, hidup kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala yang baik Tuhan sedang kerjakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumur Tuhan bukakan jalan keluar, yang sedang dalam perencanaan, usaha, dan lain sebagainya, Engkau bukakan jalan luar biasa sehingga semua kami menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa pagi kami. Kiranya Engkau berkenan dan Engkau bersuka cita dengan doa, pujian, dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu sempurna dalam kami mampu menjalani hari ini karena Engkau yang bersama kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, terima kasih kita sudah bisa bergabung pagi hari ini kembali di tahun yang baru, dalam saat teduh kita yang pertama kali juga di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru bagi kita semua dan selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat Tuhan dan menjadi luar biasa di dalam Kristus. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.